Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, kembali lagi di talk show rutin kita. Setiap hari Kamis atau malam Jumat kita akan talk show rutin bersama dengan seorang vokalis, seorang penulis juga, dan seorang pelukis juga, yaitu Mas C. Saya akan menyapa Mas C dan mengundang ke layar utama. Halo Mas C, selamat malam. Selamat malam, Aan. Ya, Mas C, Ya, kurang lebih 1 minggu kita sudah tidak bertemu. Bolehkah mungkin berbagi cerita, kira-kira selama 1 minggu ini aktivitas apa aja yang Mas C jalankan, yang mungkin berkaitan dengan cupu menik maupun resonansi, Mas? ya, resonansi saya akan melakukan sesi foto tanggal 24, berarti hari Sabtu. Ya, foto itu untuk cover buku. Lalu apalagi ya? Sejauh ini cupu manik belum ada kegiatan. Tapi kalau saya pribadi ada beberapa ajakan untuk jadi panitia acara festival, gitu ya. Terus bakal ada project yang seru nih di luar musik gitu. Ada dunia di luar musik yang ngajakin saya kolaborasi juga. Belum bisa saya omongin apa itu gitu ya. Tapi saya sendiri exciting gitu bahwa ini adalah dunia yang berbeda gitu. Masih masih bernyanyi tapi bukan di medium album musik gitu. Itu nanti mungkin saya akan tergabung di situ. Lalu apalagi ya, sejauh ini mungkin ada beberapa tulisan yang harus saya selesaikan. Contohnya kayak ucapan terima kasih kepada siapa aja. Terus uh, itu sih Wow, kalau ucapan di terima dalam kasih untuk buku. kalau di dalam riset atau penelitian, ucapan terima kasih itu biasanya klimaksnya ya. Iya, Nanti ditujukan kepada siapa, orang-orang betul betul dekat betul. atau tersayang kita. Biasanya itu udah menandakan bahwa perjuangan berat kita selama mungkin melakukan riset itu udah di tahap finish gitu. Jadi kita tinggal Betul, mengeluarkan. betul. Semoga ini juga sama seperti buku ya Mas. Ini menjadi Ya, klimaks. Setelah itu proses cetak dan kita mungkin akan segera menikmati karya yang sangat luar biasa. amin, 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 amin. Oke, sekarang kita masuk ke sesi talk show. Ini Ya, mungkin sesi yang sebenarnya banyak di request oleh para pengikut Resonance ya. ya, Karena kita beberapa kali memang melakukan talk show untuk mengupas lagu-lagu karya Mas C dan juga teman-teman Cubu Mani. Nah, Pesan dari Surga ini salah satu lagu yang paling banyak request dan banyak orang juga yang bertanya apakah benar ini untuk sahabat gitu. Nah, malam hari ini akan kita kupas gitu ya. ya, Judulnya kan Pesan dari Surga ya, Mas. Namun di betul. dalam liriknya berulang kali mendengar kata sahabat gitu. Bisa diceritakan apakah lagu ini ditulis untuk sosok sahabat tertentu yang sangat berpengaruh dalam hidup Mas C, atau ini adalah representasi dari sebuah kehilangan secara umum, Mas? Ya, iya betul. Ini saya punya sahabat. Sahabat saya ini bernama Ari. Kita memanggilnya Ari Bule. Gitu. Kadang-kadang kita manggilnya Bule atau Ari gitu ya. Uh, di dalam satu kurun waktu menjelang rekaman gitu, dia tuh menghilang. Bahkan saya nggak dapat kabar dari keluarganya. Uh, dia tuh ada di mana sekarang gitu. Karena lost contact gitu ya. Di era itu saya tiba-tiba didatangi oleh Ari lewat mimpi bahwa dia pamit bahwa dia berpulang gitu. Mimpinya itu sangat menyentuh dan seperti nyata gitu ya. Kok dia ngasih pesan berpamitan gitu. Tiba-tiba pada saat Rama pertama kali ngasih apa lagu ini dalam bentuk aransemen, gue ada lagu nih gitu. Eski juga ngasih tahu kan. Itu aransemennya pertamanya memang bikinan Rama. Terus saya dengerin kan, tiba-tiba aja berjodoh bahwa saya ingat Ari Bule, bahwa saya mimpiin dia gitu. Saat itu belum eranya apa ya, mudah menghubungi orang zaman itu gitu. Kalau nggak salah itu bukan eranya handphone ya gitu. Nah lalu eh, saya menulis gitu, saya menulis tentang apa
mimpi yang menyesakkan karena Ari pamit gitu ya. Nah, lucunya adalah pada saat rekaman Ari datang. Gitu. Dia baik-baik aja, memang menghilang. Dia datang tuh pada saat rekaman Cupu Manik di Aquarius Pondok Indah waktu itu. Bahkan dia ngerasa bahwa gila nih, ku kayak mimpi nih, ini nyata sih, lu cubit gue dong gitu. Karena dia ikut seneng kalau waktu itu share rekaman dengan Cupu Manik, dia itu ikut seneng gitu, karena dialah sosok orang pertama yang menyuntikkan lagu-lagu grunge ke kuping saya. Jadi karena dia punya kesempatan ke Amerika gitu ya, karena ibunya sudah nikah dengan orang Amerika lalu pergi ke California, Ari Bule lah yang memberikan banyak sekali referensi musik-musik grunge. Jadi sebegitu pentingnya gitu dia dalam membentuk identitas musik saya gitu. Sebegitu pentingnya perannya gitu. Bahkan saya pernah, dan dia jago nyanyi juga gitu. Saya pernah ngeliat dia nyanyi gitu waktu Cupu Manik bahkan belum ada gitu. Manggung di acara komplek rumah gitu 17 Agustusan. Wah, gila nih vokalis keren banget gitu. Nah, Aan bisa bayangin mungkin saya ngelihat sosok temen gitu di atas saya umurnya, tapi oh ternyata bisa gue jadi vokalis gitu. Sepenting itu dia gitu. Nah, akhirnya bahkan lagu Pesan dari Surga akhirnya ya lebih lebih kena lagi ngedengerin, justru akhirnya Ari meninggal dunia pada saat COVID. Dia terpapar virus COVID, COVID-19, dan kalau nggak salah dia berpulang itu 2021 deh, gitu. Ya saat itu mendengar kabar gitu. Bahkan kita kan waktu itu ada larangan untuk bisa ziarah ya, nggak leluasa saat itu. Jadi saya tuh dulu Ari datang lewat mimpi, sekarang dia betul-betul hilang gitu. Jadi lagu ini buat saya pribadi, Pesan dari Surga ini soundtrack buat Ari Bule gitu, bahwa ya dia sahabat yang berpengaruh gitu buat hidup saya, buat karir musik saya, dan lagu ini kayak semacam kerinduan gitu. Nanti kita bahas lebih jauh. Ya, betul banget ya, sahabat sejati, sahabat seperjuangan Yeah. itu adalah sosok yang pasti akan sangat luar biasa. Mungkin ini akan sangat relate dengan banyak sekali orang gitu Mas ya. Nah, pada bait pertama Masnya menulis dalam duka dia bersama gitu ya. Meskipun dingin membeku dia bertahan. Apakah makna dari dingin membeku ini itu menggambarkan masa-masa sulit yang pernah kalian lalui bersama, yang membuktikan betapa kuatnya ikatan persahabatan tersebut, Mas? Ya, saya pernah merasakan dingin yang membeku pada saat ke Korea misalnya, atau pada saat di Jepang, atau pada saat tampil dengan Cupu Manik di Kanada, manggung dengan keadaan 10 derajat gitu, atau berlama-lama di luar ruang dengan keadaan udara minus gitu. Dingin itu kan membekukan, bukan hanya membekukan fisik, tapi mental kita gitu. Kita kalau terlalu kedinginan kan pasti panik gitu ya, dalam keadaan panik gitu. Nah, saya tuh melukiskan dingin membeku dia bertahan gitu, bahwa hidup kita nggak selamanya dalam keadaan hangat gitu. Nah, Ari Bule itu ada di saat-saat pada saat saya mencari jati diri, saya mencari, dia tahu orang tua saya berpisah, bercerai, dan di masa-masa itu dia ada, dia masih menghibur saya gitu, dan di masa remaja yang broken home itu dia ada gitu. Jadi senang bareng-bareng, susah bareng-bareng gitu, dan meskipun dingin membeku, makanya saya menuliskannya itu. Dan dia tetap bertahan nemenin saya gitu. Makanya itu metafora yang harus saya tulis tentang Ari gitu. Karena apa sih, Cek? Saat seperti apa dia nemenin lo? Ya dia buktinya merekomendasikan banyak band grunge ke saya.
sebagai teman kan itu kan obat mental saya waktu itu, gitu. "Nih lu dengerin ini, lu dengerin ini." Itu kan cukup menghibur waktu itu. Di momen-momen saya patah, di momen-momen saya kehilangan kedua orang tua gitu, mereka bercerai, Ari tuh di momen itu ada gitu. Jadi, itu melukiskan, di saat dingin membeku, dia ada terus bertahan gitu. Gitu, An. Oh, pengalaman nyata tapi metaforanya sangat ngena ya. Iya. Masih ada lirik yang berbunyi, masihkah kau Hmm. mendengar jika ku menyapa? Ini adalah pertanyaan yang sangat emosional gitu ya. Ya. Sebagai penulis, apakah lagu ini sebenarnya adalah cara Mas C untuk terus berbicara dengan mereka yang sudah tiada, sesuai dengan baris semoga kau tak berhenti bicara gitu, Mas? Iya, saya berharap Ari tetap menyapa, makanya saya bilang ke Aan, lagu Pesan dari Surga jauh lebih bermakna, justru sekarang ketika Ari benar-benar tiada gitu. Dulu, saya peristiwa menyesakkan dadanya itu malah mimpi. Saya mengira Ari benar-benar pamitan saat itu gitu. Padahal Ari ada saat itu. Itu aja sudah bisa membuahkan lagu dan sekarang Ari benar-benar tiada dan lagu ini beneran bisa menemani saya dalam kerinduan itu gitu. Memang lagu ini adalah lagu kerinduan sebenarnya gitu. Apa apa fokusnya tadi liriknya kan? Sorry disebut. Masihkah kau Iya, mendengar masihkah kau mendengar? ya? Jadi itu adalah harapan. Masihkah kau mendengar jika ku menyapa gitu. Dan sekarang bagaimana cara kita menyapa adalah tahu sendiri kan. Kita menurut kepercayaan saya dan mungkin banyak orang juga, cara kita menyapa orang-orang yang sudah tiada itu kan kita masih punya kesempatan untuk menyapanya lewat doa gitu. Ketika usai sholat gitu ya, kita memberikan hadiah Al-Fatihah buat mereka yang sudah tiada misalnya. Itu kan cara kita menyapa. Dan sekarang benar-benar tiap kali dengerin lagu ini saya merasa tersambung kayak ada jembatan gitu. Bahwa saya tahu bahwa ketika mendengarkan Pesan dari Surga atau ketika saya menyanyi di atas panggung, saya tuh memberikan getaran gitu kepada alam lain yang Ari sekarang ada di alam lain gitu. Saya meyakini bahwa energi itu akan sampai ke dia. Dan itu adalah harapan kerinduan sebenarnya. Saya menuliskannya dengan kerinduan dan sekarang lagu itu benar-benar berhasil nyata gitu bahwa saya berharap Ari masih ada dan masih tetap bisa berkomunikasi sama dia gitu. Ya, betul banget. Apakah ada perbedaan gitu, Mas? Atau mungkin Mas C pernah dalam momentum dulu saat Ari tiba-tiba datang gitu ya, terus menyanyikan Pesan dari Surga di konser-konser, dengan sekarang saat mungkin kita sudah kehilangan Ari di pandemi COVID, kemudian menyanyikan lagu Pesan dari Surga, apakah perbedaan itu terasa banget saat menyanyikannya, Mas? Iya, sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Saya kadang-kadang saya tuh gampang terharu. Di atas panggung tuh saya kalau ingat Ari atau ingat para sahabat yang sudah meninggal gitu ya. Begitu saya nyanyi di atas panggung sambil tutup mata lalu ingat mereka, biasanya saya berhenti nyanyian gitu. Oke. Saya Ya. berhenti nyanyi karena tidak bisa bernyanyi kan dalam keadaan haru gitu. Saya nggak bisa bernyanyi. Biasanya penonton aja yang nyanyi lalu saya lanjut ketika saya sudah bisa menguasai diri untuk bisa nyanyi baru saya lanjut nyanyi gitu. Tapi kalau saya tutup mata di atas panggung sambil nyanyi itu saya ingat sahabat-sahabat saya yang sudah pergi. Jadi memang lagu ini sering dimention oleh para cupu maniak gitu ya bahwa yang jadi sahabat itu kan belum tentu teman kita. Kadang-kadang bapak kita sendiri kita anggap sahabat gitu. Ibu kita sendiri kita anggap sahabat dan mereka yang sudah pergi kata-kata sahabat ini juga soundtrack untuk mereka yang sudah pergi gitu. Karena itu di lagu Cupu Manik lagu ini sering dimention kepada teman-teman yang sudah tiada gitu. Teman-teman mereka yang sudah tiada. Kalau nggak lagu Siklus Waktu, kalau nggak Siklus Waktu ya lagu Pesan dari Surga ini. Ini adalah lagu yang sering mewakili Cupu Maniak atau anak-anak grunge yang ngerasa kehilangan atau sedang rindu pada sahabatnya. Ya, betul banget ya.
kita akhirnya mendapatkan sebuah fakta Ya, kalau Mas C sedang menyanyikan lagu ini dan tiba-tiba ada hening di momen-momen ya, tertentu, mungkin di bagian-bagian tertentu, berarti itu mungkin Mas C sedang berada di fase tadi, mungkin iya, teringat tentang sesuatu sahabat tersebut. betul, betul sekali. Ya, Mas C, di bagian chorus kan ada Mas C menggambarkan sosok sahabat tersebut sedang menari bersama para putri di Hmm. surga. Ini adalah gambaran yang sangat-sangat indah dan damai gitu ya. Nah, pertanyaannya mengapa Mas C memilih metafora menari untuk menggambarkan kebahagiaan sahabat Mas C di alam sana? Iya, kata menari itu saya memang suka banget kata adiksi menari itu, An. Contohnya gini, An. Orang-orang yang menari itu adalah simbol kebebasan yang paling damai, seperti Aan tadi bilang. Rasanya damai. Kenapa menari? Menari itu kan orang bisa menari karena dengan hati yang gembira. Menari bersama para putri surga, saya bilang di pesan dari surga itu. Eh, saya melihat gambaran Ari sekarang menari gitu bersama orang-orang yang kalau dia sampai menari di sana, artinya dia bertemu dengan orang-orang yang bikin dia menari. Gitu. Saya berharap dia benar-benar berkumpul dengan orang-orang yang ya orang-orang yang yang bikin dia gembira di sana. Itu adalah simbol kebebasan, simbol kegembiraan. Makanya saya suka dengan kata-kata menari. Saya selalu bilang bahwa ketika saya ada di atas kanvas saat melukis, kadang-kadang saya membiarkan semesta atau yang mutlak menggerakkan jari-jari saya dari dunia ide ke dunia indrawi dan membiarkan jari jemari saya menari di atas kanvas. Saya tuh suka banget dengan kata menari. Saya suka sekali ngomong dengan kata-kata menari. Makanya di lirik itu menari dengan para putri surga adalah sebuah simbol gitu. Itu metafora yang tepat sekali buat saya. Gitu. Contohnya misalnya saya mengalami badai, pernah mengalami beberapa kali badai, tapi pada akhirnya saya harus menari bersama badai itu sendiri. Menari itu akhirnya menjadi satu simbol mengalir gitu. Menari bersama kehidupan gitu. Entah kenapaan, saya itu suka dengan kata-kata itu. Karena itu di lirik pesan dari juga saya pakai itu. Kebebasan ini ya, semacam Betul. gambaran bagaimana orang tersebut bisa bebas, bisa Bisa melakukan bebas, apa yang betul. diinginkan dan menari. Kita Ya, bisa melihat bagaimana Mas C dengan sosoknya yang bebas, terus ekspresinya bisa keluar dengan sesukanya Mas C, ya, dan itu menggambarkan bagaimana kecintaan Mas C atau kesukaan Mas C dengan kata menari ini. betul, Mas C, betul. ini mungkin jadi pertanyaan terakhir saya ya, karena Ya, tidak terasa kita sudah 18 menit. Banyak pendengar yang merasa lagu ini menjadi obat saat mereka kehilangan orang terdekat. Nah, melalui lagu ini, apa pesan yang ingin Mas C sampaikan kepada orang-orang saat ini yang mungkin masih dihantui rasa rindu gitu ya terhadap ya, sahabat ya, atau orang tersayang yang sudah berpulang? ya. Ada dua pesan. Di sini adalah ada pesan doa dan karya. Contoh, kenapa saya bilang karya? Ternyata kerinduan saya pada Ari membuahkan karya. Gitu. Kerinduan yang menyesakkan gitu. Karena perasaan kasih itu bisa membuahkan karya. Jadi jangan sungkan-sungkan. Bagi kalian yang seniman di sana, pelukis, penulis, musisi, ketika orang-orang yang kalian sayangi yang sudah tidak ada di dunia ini, jangan sungkan-sungkan, jangan gengsi, jangan malu. Tuliskan kerinduan itu. Jadikan itu sebuah karya. Pesan dari surga ini ada dua pesan, yaitu karya dan doa. Dan yang berikutnya tadi doa. Saya yakin, saya yakin, ketika kita berdoa, kita sebenarnya udah ngasih cemilan. Itu pesan yang selalu almarhum ayah saya bilang. Kalau suatu saat ayah papa pergi, kamu kirimin papa Al-Fatihah. Kenapa? Mungkin itu akan jadi makanan, mungkin itu akan jadi minuman, mungkin itu akan jadi cemilan buat papa. Mungkin bisa jadi itu jadi selimut, mungkin itu bisa jadi bantal guling, mungkin itu bisa jadi untuk kasur untuk bersandar. Itu metafora yang sering ayah saya bilang ke saya. Karena itu saya nggak berhenti ngirimin Al-Fatihah selain minta
semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah menempatkan dia di tempat paling damai di sisi Allah. Satu lagi, bahwa doa-doa itu akan berbuah menjadi seperti yang metafora ayat saya bilang. Cemilan, makanan, minuman, selimut, jaket, baju, celana, sarung. Dan saya senang gitu. Saya senang bahwa kerinduan saya pada sampai hari ini itu bisa menimbulkan karya. Bayangkan, ini adalah karya yang saya curahkan kerinduannya, dan karya ini juga punya makna doa. Ya, Gitu. senang sekali ya kita bisa tahu makna lagu yang sesungguhnya. Saya yakin Mas sudah berulang kali menjelaskan makna lagu ini di banyak orang, tapi ini adalah reminder buat kita semua. Semakin kita tahu makna lagu itu, biasanya harapan yang kita sampaikan dalam lagu itu bisa sampai. Tadi masih menyampaikan ada doa dan karya. Maka siapapun yang setelah menonton talk show ini kemudian mendengarkan lagu ini, kita juga bisa ikut mendoakan seperti harapan yang ingin Mas C curahkan dalam doa tersebut, khusus untuk almarhum. Dan sorry saya potong, An. Kalau Aan dan semua orang yang nonton interview kita, tonton Pesan dari Surga di radio show waktu itu, atau dimanapun Cupu Mani konser, ketik aja Pesan dari Surga. Ketika mereka tepuk tangan membuat tepuk tangan massal mengikuti ketukan drum, saya udah bilang ke mereka, tepuk tangan kalian adalah doa, tepuk tangan kalian adalah bagian dari doa. Mereka tepuk tangan semakin kenceng di awal lagu. Kalau Aan mendengarkan intronya, mereka bertepuk sesuai dengan yang saya bilang. Tepuk tangan kalian adalah doa, saya bilang gitu. Gitu. Wow, terima kasih buat Mas C, terima kasih juga buat semua fans Cupu Manik ya, yang terus menjaga, terus mau mendengarkan, bahkan terus ikut berdoa dengan harapan yang Mas C sampaikan lewat lagu ini. Kita doakan juga semoga almarhum Ari bisa mendapatkan tempat terbaik seperti yang tadi Mas C inginkan juga, dan ada banyak kiriman-kiriman cemilan yang bisa sampai kepada beliau di tempat terbaik. Amin. Itu saja untuk talk show kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya. Ya, mari Mas Ye. Mari.